Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Turn Back Pesantren. Bareng sama gue Valdo. Di episode kali ini, gue berkunjung ke salah satu pesantren yang masih di daerah Caringin. Lebih tepatnya Desa Tangkil. Yaitu adalah pesantren Wali Songo Amanah Batasan. Santri mengabdi untuk negeri, kembali mengabdi dengan hati, mengabdi lagi santri kembali. Hari ini perjalanan kita ke pesantren Wali Songo Amanah Batasan. Pemandangannya juga indah banget di kiri dan di kanannya ya, luar biasa sekali teman-teman. Mari ikutin perjalanan saya ke pesantren Amanah Wali Songo Amanah Batasan. Alhamdulillah hari ini saya sudah ada di pesantren Wali Songo Amanah Batasan di daerah Caringin ya, di Desa Tangkil ya lebih tepatnya ya. Untuk itu teman-teman kita cek ke dalam kira-kira suasananya seperti apa. Let's go. Jadi setibanya gue di sana kondisi pesantren tuh sepi ya. Terus seperti tidak ada aktivitas entah itu dari ustadznya, dari pengurusnya. Pas sampai gue langsung ketemu sama salah satu ustadz namanya Ustadz Burhan. Kita ngobrol, kita bincang-bincang dan gue minta izin untuk meliput pesantrennya. Alhamdulillah gue mendapatkan izin. Sebenarnya nih hari ini itu ada 2 pesantren yang pengen gue kunjungin, tapi qadarullah pesantren yang pertama itu tidak memberi izin karena ada alasan tertentu, sehingga gue langsung menuju ke pesantren yang kedua. It's okay lah, gak masalah. Di pesantren Wali Songo Amanah Batasan ini itu jumlah santrinya nggak banyak, sekitar kalau gue nggak salah itu kurang dari 20 ya, sekitar 15 anakan lah. Nah pas gue tanya dari berdirinya, ternyata pesantrennya itu berdiri cukup muda. Awalnya ya pesantren itu tuh berdiri tahun 2001 dalam bentuk yayasan panti asuhan, lalu berubah jadi pondok tahfizul Quran, dan sekarang berubah lagi jadi pondok pesantren salafi tradisional. Ternyata pesantren Wali Songo Amanah Batasan ini merupakan pesantren gratis. Lagi-lagi gue bertemu sama pesantren yang benar-benar gratis. Operasional, makan, listrik, air, semuanya bener-bener gratis. Dari mana dananya? Dananya itu dari hasil kebun pesantren. Ini ya kebunnya ya? Iya kebunnya. Yang kemarin lagi panen jagung. Oh ini kebun jagung juga di sini? Iya kebun jagung di sini. Itu hasilnya kita kelola lagi dikelola lagi ya, untuk dijual lagi gitu ya, ya, atau untuk dikonsumsi sendiri juga ada sebagian komunitas. Oh jadi komunitas dapurnya 80% mungkin kita produksi sendiri di sini ya. Iya betul. Wah keren sih itu. Pesantren tradisional itu adalah pesantren yang luar biasa independen dan mandiri, sehingga mereka tidak tergantung sama proposal, sama lembaga tertentu atau orang-orang yang punya kepentingan. Mereka benar-benar berdiri di kaki mereka sendiri. Luar biasa. Jadi sekarang saya diajak sama siapa tadi namanya? Burhan. Saya tuh orangnya lupa nama tapi inget wajah. Susah inget nama. Burhan ke salah satu ini ya, tata kelola usahanya ya. Ini warung santri. Jadi dengan cara seperti ini pesantren-pesantren tradisional itu bisa berdiri sendiri. Assalamualaikum Pak. Nah, izin. Wah ini kayak ini ya, kita lagi di puncak. Insya Allah indah sekali nih. Wah ini sih nasi pemandangannya tuh. Kayaknya ngopi di sini enak dari saya jauh-jauh ya.
Iya ya. Ini apa di bawah ada kolam ini? Ya, ada kolam ikan itu. Oh ini kolam Kolam ikan untuk ini ya. Dijual lagi Enggak, buat untuk makan. untuk makan. Ya, budidaya buat makan aja gitu. Jadi kalau mau makan ikan langsung dari situ guys mereka. Gokil sih. Di bawah kebun ini ya, kebun pesantren juga. Lalu gue diajak keliling melihat sekolahnya. Yang sayang banget waktu pas gue datang ternyata aktivitas dari sekolahnya lagi libur. Gak apa-apa. Ada SMP dan ada SMA. Dan gue rasa memang ada banyak yang harus diperbaiki ya, agar fasilitas sekolahnya itu benar-benar nyaman buat mereka, para santrinya belajar. Walaupun ini sekolah formal, tapi sekolah formal pesantren ini tuh tidak ada SPP, tidak ada uang tahunan, tidak ada uang daftar ulang. Bener-bener gratis. Bener-bener tanpa biaya sama sekali. Luar biasa ya. Di sini gratis ya? Iya, gratis. Di sini gratis ya? Iya, sekolah. 100% gratis. Tadi kata si apa? Bunda. Bunda Iya. untuk anak yatim juga ya? Anak yatim juga. Iya. Untuk anak yatim juga ya? Iya. Oke. Ini ruangan apa? Ini ruangan guru ini. Oh, ini ruangan guru. Iya, guru. Guru-gurunya ada yang dari pesantren juga kah atau? Ada di pesantren. Ada dari pesantren juga, ada juga yang dari luar Dari gitu luar, ya. iya. Masya Allah sekali sih ini. Ini mungkin lagi nggak ada siswanya nih ya Iya, betul. hari ini. Liburnya sekolah hari Jumat? Liburnya kalau negeri SMP. Oh, Sabtu ya, Sabtu Minggu ya. Terus gue lanjut lagi untuk sholat zuhur di tempat. Gue lihat masjidnya luar biasa, masjidnya Masya Allah ya. Masjid yang sangat menyatu dengan alam. Sholat zuhur di sana, setelah sholat zuhur gue diajak keliling ke area asramanya. Gue ngeliat kondisi kamar, gue ngeliat aulanya, gue ngeliat ya suasana asrama santri lamanya lah. Yang 11-12 sama gaya kamar pesantren gue dulu. Jadi ini kita masuk ke area kamar teman-teman ya. 11-12 sama kamar pesantren saya dulu sebenarnya ya, tanpa kasur di bawah, lihat ya, tanpa kasur ya. Kalau kalian lihat konten-konten saya juga itu santri salafi itu tidak ada tidur di kasur gitu. Iya. Ya, tidur di sini. Ya, seperti ini kondisinya teman-teman. Lalu gue diajak ke area yang gue nggak expect ternyata ada di pesantren ini. Jadi teman-teman, sekarang kita mau ke salah satu ruang komputer. Lab komputer. Ruang komputer, Ustaz? Iya, komputer betul. Ada lab komputernya. Kebetulan ini kan komputernya sebagian lagi diperbaiki gitu. Oh gitu. Iya. Jadi kalau di sini aktivitasnya bagaimana? Aktivitas kami kalau sehari-hari kalau anak sekolah itu aktivitas untuk belajar itu. Ya, belajar. Iya. Belajar untuk ini apa? Microsoft Word, ya Excel, anak-anak. Iya. Kegiatan anak-anak. Seminggu berapa kali? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali ya. Iya, betul. Kalau kegiatan santrinya kami belajar juga di sini, kita belajar minggunya itu bahasa Inggris. Iya, sekalian juga belajar komputer juga santri. Oh, oke. Iya, Oke. betul. Ini pengajian dari luar berarti? Enggak, dari dalam juga. Dari dalam juga ya. Iya. Salah satu ustadz kita juga ya. Ini normal semua atau gimana ya? Atau ada yang Sebagian rusak? ini normal semuanya. Semuanya normal ya? Normal ya. Iya, semuanya normal. Normal. Paling yang ini ya. Yang ini ya. Yang ini. mati. Ini ada beberapa tulisannya teman, CPU ya. Iya, CPU. Mati, dan ada beberapa monitor juga yang rusak di bawahnya. Wah, sungguh luar biasa. Saya tidak menyangka tadinya malah ada lab komputer di sini. Iya. Bener-bener saya tidak menyangka. Lalu ada ruang mengaji juga di sana, ya. Terus gue dikasih lihat kamar santri barunya juga gitu ya, yang bener-bener ciri khas pesantren tradisional banget, apa adanya, ya. Tidak ada kasur gitu ya, hanya mungkin kasur lantai, kasur lipat gitu atau tikar gitu ya. Ya begitulah pesantren tradisional. Dan jujur pas gue masuk ke kamarnya, gue ada rasa rindu sebenarnya ya. Gue merindukan kamar pesantren gue dulu yang bisa dibilang ya sama seperti yang kalian lihat sekarang gitu. Dan yang terakhir gue ke area tempat pengajian terbukanya. Di situ
terlihat ya banyak sekali foto-foto guru kita ya yang masya Allah ya ilmu-ilmunya yang ternyata setelah gue baca satu-satu namanya ya, itu satu guru ya sama pesantren gue dulu. Jadi kalau kita tarik nasab ilmuannya ya guru-guru yang sama sebenarnya. Tempat mungkin semacam tempat kajian ya, kajian umumnya ya, kajian terbuka, tempat terbuka lah, tempat mengaji yang terbuka. Salah satu ruang terbuka untuk mengaji gitu ya, dari pesantren Wali Songo Amanah Batasa. Terlihat di belakang ada banyak foto guru-guru kita ya, ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga di situ ya, masya Allah ya. Terus ada Syekh Nawawi Al-Bantani juga di situ ya, masya Allah. Ya, jadi suasananya seperti ini ya. Terus kita lihat ke arah sini tuh ya, dan insya Allah ya pemandangannya langsung ke alam seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari kondisi pesantren ini teman-teman, banyak sekali yang perlu diperbaiki gitu ya, yang perlu kita bantu ya. Jadi saya mengajak teman-teman untuk yuk sama-sama kita lakukan kebaikan bersama sebagai ladang amal jariah kita. Karena berapapun yang teman-teman berikan untuk kemajuan pesantren, insya Allah itu akan bermanfaat untuk pesantren itu sendiri. Untuk teman-teman juga pastinya mendapatkan pahala jariah di situ, ya. Dan yang pasti, insya Allah hasilnya pun akan baik. Buat teman-teman yang mau berdonasi, membantu pesantren Wali Songo Amanah Batasa, gue udah siapin link berdonasinya di deskripsi video ini. Atau kalian bisa cek Instagram gue di highlight, itu ada linknya. Silahkan kalian berdonasi semampu dan seikhlas kalian untuk pesantren Amanah Batasa. Terakhir dari gue, yuk bantu gue untuk share video ini sebanyak mungkin ke keluarga, teman, kerabat, saudara, agar semakin banyak orang yang membantu pesantren Wali Songo Amanah Batasa ini. Sekian dari gue, sampai berjumpa lagi di episode Turn Back Pesantren selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri mengabdi untuk negeri, kembali mengabdi dengan hati, mengabdi lagi santri kembali.